Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa banyak negara asing sangat tertarik dengan Indonesia? Bukan cuma karena pantainya yang cantik atau budaya yang kaya loh, tapi ini soal harta karun yang tersembunyi di perut bumi kita. Yap, sumber daya alam Indonesia. Tapi, tunggu dulu. Apa artinya semua itu buat kita? Apakah kita benar-benar untung? Atau justru ini membawa risiko yang nggak kita sadari? Let's talk about it. Tahukah kamu, ada satu mineral langka yang bikin negara-negara maju rela antre di depan pintu? Indonesia. Indonesia adalah sebuah negeri yang berlimpah dengan keajaiban alam. Ketika berbicara tentang sumber daya alam, kita tidak hanya membicarakan keindahan alam seperti pantai, gunung, atau hutan tropis, tetapi juga kekayaan yang terkubur jauh di dalam tanahnya. Kekayaan yang membuat banyak negara di dunia memandang kita dengan rasa kagum atau bahkan iri. Bayangkan dari ujung barat hingga timur, tanah air kita menyimpan potensi yang luar biasa. Di Papua, terdapat tambang emas yang telah menjadi perbincangan dunia, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu cadangan emas terbesar di bumi. Freeport misalnya, adalah tambang emas yang selama beberapa dekade terakhir menghasilkan lebih dari 40 juta ton emas. Itu setara dengan ratusan triliun rupiah. Tapi, apakah semua ini sepenuhnya menjadi milik kita? Nanti kita bahas lebih dalam. Lalu, ada Sumatera dan Kalimantan, yang kaya akan minyak dan gas bumi. Dua pulau ini sudah sejak lama menjadi tumpuan sektor energi Indonesia. Sumatera, dengan kilang minyak raksasanya, telah menjadi salah satu penyumbang utama kebutuhan energi nasional dan ekspor. Begitu pula Kalimantan, dengan ladang gas alamnya yang luas, menjadi salah satu andalan di pasar global. Namun, cerita paling menarik datang dari Sulawesi, rumah bagi cadangan nikel yang melimpah. Tahukah kamu nikel sedang naik daun? Ini bukan sekadar logam biasa. Nikel adalah komponen utama dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Di era transisi energi seperti sekarang, ketika dunia mulai meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke energi hijau, nikel menjadi aset yang sangat berharga. Tidak heran kalau banyak yang menyebutnya sebagai new oil alias minyak baru. Dan kabar baiknya, Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Tetapi dengan kekayaan kita tidak berhenti di situ. Ada juga batu bara, bauksit, tembaga, hingga timah yang semuanya memiliki peran penting dalam industri global. Bahkan hutan tropis Indonesia yang sering disebut paru-paru dunia juga menyimpan kekayaan berupa kayu, hasil hutan non-kayu, hingga keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi. Sekilas, semua ini terdengar seperti jackpot besar bagi kita, bukan? Dengan kekayaan alam sebanyak ini, Indonesia seharusnya menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Tapi apakah kenyataannya demikian? Nah, mari kita geser sedikit pandangan kita ke realitas di balik layar. Kekayaan ini tidak hanya menjadi berkah, tetapi juga menjadi magnet bagi negara-negara asing. Banyak pihak luar yang rela datang jauh-jauh, bahkan bersaing untuk mendapatkan akses ke sumber daya kita. Dari investasi tambang hingga penguasaan teknologi pengolahan, setiap langkah mereka tentu punya agenda besar di baliknya. Dan pertanyaannya, apakah semua kekayaan ini benar-benar membuat kita untung besar? Apakah keuntungan ini dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia? Atau justru lebih banyak dinikmati oleh pihak luar? Tunggu dulu, cerita ini belum selesai. Kita akan masuk ke bagian yang lebih panas. Bagaimana sih sebenarnya posisi kita di tengah panggung geopolitik dunia? Dan apa saja risiko yang mengintai jika kekayaan ini tidak dikelola dengan bijak? Bersiaplah, karena yang akan kita bahas berikutnya lebih seru. Kekayaan alam itu berkah atau kutukan? Faktanya negara kaya SDA seringkali jadi medan konflik geopolitik. Ketika kita berbicara tentang kekayaan sumber daya alam SDA, mungkin yang terbayang adalah peluang besar bagi kemakmuran bangsa. Namun, ada sisi gelap dari kekayaan ini yang seringkali terabaikan. Kekayaan alam yang luar biasa ini tidak hanya menarik minat untuk dieksploitasi,
tetapi juga menjadikan kita sebagai medan pertempuran geopolitik global. Masalah besar dari memiliki SDA melimpah adalah kita jadi incaran. Bayangkan, seperti seorang kaya raya di tengah kota tanpa pengamanan. Semua mata tertuju dan tidak semua dengan niat baik. Banyak negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia berlomba-lomba untuk memiliki pengaruh di Indonesia. Mengapa mereka begitu tertarik? Jawabannya sederhana, sumber daya alam kita adalah kunci strategis dalam dinamika pasar global. Lihat saja kasus Freeport di Papua. Tambang emas raksasa ini telah menjadi salah satu aset yang paling kontroversial dalam sejarah pengelolaan SDA Indonesia. Selama bertahun-tahun, tambang ini dikuasai oleh perusahaan asing. Emas dari tambang ini tidak hanya mengalir ke luar negeri, tetapi juga menjadi simbol bagaimana kekayaan alam kita lebih banyak, menguntungkan pihak luar daripada bangsa sendiri. Butuh puluhan tahun dan negosiasi politik yang sangat sulit sebelum akhirnya Indonesia bisa mengambil alih sebagian besar saham tambang ini. Tapi proses tersebut tidak mudah, penuh tekanan dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh lain yang tidak kalah panas adalah Laut Natuna. Kawasan ini bukan hanya penting karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan internasional, tetapi juga karena kekayaan gas alam yang terkandung di bawah lautnya. Namun, China secara terang-terangan mengklaim sebagian wilayah ini sebagai bagian dari Nine Dash Line mereka. Konflik ini tidak hanya soal batas negara. Ini adalah perebutan hak atas sumber daya alam yang terkubur di dasar laut. Indonesia harus menghadapi berbagai tekanan diplomatik hingga konflik militer kecil-kecilan di perairan ini untuk mempertahankan kedaulatannya. Kasus Freeport dan Laut Natuna adalah contoh nyata bagaimana geopolitik bisa menjadi ancaman serius bagi negara yang kaya. SDA seperti Indonesia. Di satu sisi, kekayaan ini membuat kita dihormati dan diperhitungkan di panggung internasional. Namun di sisi lain, kekayaan ini menjadikan kita sebagai rebutan dalam konflik kepentingan global. Coba bayangkan, di dunia yang semakin kompetitif ini, negara-negara besar selalu mencari cara untuk memperkuat posisi mereka. Salah satunya adalah dengan menguasai sumber daya yang mereka butuhkan. Indonesia, dengan segala kekayaannya, menjadi permata yang ingin dimiliki banyak pihak. Apakah itu melalui investasi langsung, kontrak perdagangan, atau bahkan tekanan politik? Semuanya bermuara pada satu tujuan, mengakses SDA Indonesia. Namun, dampak dari konflik geopolitik ini tidak hanya dirasakan di level negara, tetapi juga oleh masyarakat di daerah kaya. SDA, banyak sekali kasus di mana masyarakat lokal justru tidak menikmati hasil dari kekayaan di tanah mereka. Yang terjadi malah sebaliknya, konflik sosial, kerusakan lingkungan, hingga kehilangan tanah adat. Lalu apa solusinya? Apakah kita cukup kuat untuk melindungi kekayaan ini tanpa melibatkan pihak luar? Ataukah kita harus mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak? Mengelola SDA tidak hanya soal mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga soal menjaga kedaulatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika tidak dikelola dengan bijak, kekayaan ini bisa menjadi kutukan daripada berkah. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak negara kaya, SDA justru terjebak dalam konflik, baik secara internal maupun eksternal. Jadi bagaimana kita sebagai bangsa bisa memastikan bahwa kekayaan ini benar-benar membawa manfaat, bukan hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang? Pertanyaan ini bukan hanya untuk para pemimpin, tapi juga untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi lebih sadar akan pentingnya SDA ini dan memastikan bahwa pengelolaannya transparan dan adil. Nah, untuk itu, kita butuh lebih dari sekadar kebijakan, kita butuh strategi yang matang, keberanian untuk melawan tekanan asing, dan komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Apakah semua ini mungkin? Tentu saja, tapi jalan yang harus ditempuh panjang dan penuh tantangan. Kita akan bahas lebih jauh bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan ini untuk memantapkan posisi di panggung dunia tanpa kehilangan identitas dan kedaulatannya. Ayo, kita lanjutkan ke bagian berikutnya.
Di balik risiko besar, ada peluang emas yang menanti. Tapi, apa kita siap memanfaatkannya? Kekayaan sumber daya alam kita memang penuh risiko, tapi jangan salah di balik risiko itu. Tersimpan peluang emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Kekayaan ini bukan hanya soal apa yang kita punya, tetapi juga apa yang bisa kita hasilkan darinya. Dan disinilah letak tantangannya. Apakah kita bisa memanfaatkan kekayaan ini dengan bijak, atau justru membiarkan pihak lain mengambil untung lebih besar? Mari kita mulai dengan contoh nyata, hilirisasi nikel. Nikel, yang dulu hanya menjadi bahan mentah untuk diekspor, kini sedang diolah lebih jauh di dalam negeri. Pemerintah sedang giat menggalakkan hilirisasi, sebuah proses untuk memaksimalkan nilai tambah, dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau bahkan produk jadi. Dalam kasus nikel, fokus utama adalah memprosesnya menjadi bahan untuk baterai kendaraan listrik. Kenapa ini penting? Karena dunia sedang bergerak menuju energi terbarukan. Kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan menjadi tren global yang terus berkembang, dan baterai adalah komponen utama kendaraan listrik. Artinya, nikel adalah kunci dari transisi energi ini. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis untuk tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga pemain utama di pasar global. Hasil dari hilirisasi ini bisa sangat besar. Tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, mendorong transfer teknologi, dan menggerakkan sektor industri lainnya. Lihat saja, ada kabar bahwa Tesla, perusahaan kendaraan listrik paling inovatif di dunia, tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Kalau ini berhasil, kita tidak hanya akan dikenal sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga sebagai pusat manufaktur produk-produk berteknologi tinggi. Namun peluang ini tidak datang tanpa syarat. Untuk bisa benar-benar memanfaatkannya, kita harus mempersiapkan dua hal utama: teknologi dan sumber daya manusia, SDM. Pertama, teknologi. Untuk mengolah nikel menjadi baterai berkualitas tinggi, kita butuh teknologi canggih. Ini berarti kita harus bekerja sama dengan negara atau perusahaan yang sudah menguasai teknologi ini, tapi dengan syarat transfer teknologi. Jangan sampai kita hanya menjadi tempat produksi tanpa mendapatkan ilmu dan kemampuan untuk mengelola sendiri. Kedua, sumber daya manusia. Apa artinya teknologi canggih kalau tidak ada tenaga? Ahli yang mampu mengoperasikannya. Disinilah pentingnya investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dan industri harus bekerja sama untuk menciptakan SDM yang kompeten, mulai dari pekerja teknis hingga para ahli di bidang inovasi teknologi. Namun tantangannya tidak berhenti di situ. Dalam memanfaatkan peluang ini, kita juga harus memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas. Hilirisasi industri seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Jika tidak dikelola dengan baik, proses pengolahan nikel misalnya menghasilkan limbah yang berpotensi merusak ekosistem. Maka diperlukan kebijakan yang ketat dan teknologi ramah lingkungan agar kita tidak mengorbankan masa depan demi keuntungan sesaat. Selain nikel, kita juga memiliki peluang besar di sektor lain seperti energi terbarukan. Dengan melimpahnya sinar matahari, angin, dan potensi panas bumi, Indonesia bisa menjadi pemimpin global dalam pengembangan energi hijau. Saat negara-negara maju berlomba-lomba mencari alternatif bahan bakar fosil, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pemasok utama teknologi dan energi terbarukan ini. Namun, peluang ini hanya akan menjadi kenyataan jika kita siap. Siap untuk berinvestasi dalam penelitian, teknologi, dan pendidikan. Siap untuk beradaptasi dengan tren global. Dan yang terpenting, siap untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Inilah momen penting bagi Indonesia. Dengan posisi strategis dan kekayaan alam yang melimpah, kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika kita berani mengambil langkah besar. Langkah untuk berhenti hanya menjadi kuli di negeri sendiri dan mulai menjadi tuan rumah yang menguasai teknologi, inovasi, dan pasar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita siap? Apakah kita sebagai bangsa sudah punya
visi yang jelas untuk memanfaatkan peluang ini? Atau apakah kita akan terus terjebak dalam pola lama, di mana kekayaan alam kita lebih banyak menguntungkan pihak lain daripada diri kita sendiri? Kita harus mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kita memiliki semua potensi, dan yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk mewujudkannya. Kalau kita berhasil, bukan hanya ekonomi kita yang akan bangkit, tetapi juga posisi kita di panggung dunia. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini ke bagian berikutnya untuk melihat langkah apa yang harus diambil agar peluang ini tidak terbuang sia-sia. Negara kaya SDA seperti Venezuela punya cerita kelam. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Venezuela adalah contoh tragis dari negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi justru terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang parah. Kenapa bisa begitu? Venezuela memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Negara ini seharusnya menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Negara yang seharusnya makmur ini malah menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Mengapa? Karena terlalu bergantung pada satu sektor, yakni minyak. Venezuela hanya fokus pada satu komoditas, yaitu minyak, tanpa berusaha mendiversifikasi perekonomiannya. Mereka mengandalkan pendapatan dari ekspor minyak, tetapi tidak memperhatikan pengembangan sektor-sektor lain yang bisa menopang perekonomian jangka panjang. Saat harga minyak turun atau pasar minyak mengalami goncangan, Venezuela pun terpuruk. Selain itu, buruknya pengelolaan dan korupsi yang merajalela turut memperburuk keadaan. Akibatnya, meskipun mereka kaya akan SDA, kemakmuran tidak pernah benar-benar tercapai. Kasus Venezuela adalah peringatan yang sangat penting untuk Indonesia. Kekayaan alam Indonesia sangat besar dan beragam, dari minyak, gas, batu bara, hingga nikel dan emas. Tetapi kita harus hati-hati agar tidak terjebak dalam pola yang sama. Jangan sampai kita terfokus hanya pada eksploitasi SDA tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Kalau kita terus bergantung pada sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan, kita bisa berisiko mengalami hal yang sama seperti yang dialami Venezuela. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Venezuela? Jawabannya adalah diversifikasi ekonomi. Kita harus memastikan bahwa pendapatan negara tidak hanya bergantung pada satu sektor, terutama sektor SDA yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan kerusakan lingkungan. Kita harus mulai mengembangkan sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar. Salah satunya adalah sektor teknologi yang semakin berkembang pesat di seluruh dunia. Teknologi bukan hanya soal aplikasi ponsel atau perangkat keras, tetapi juga inovasi di bidang energi terbarukan, manufaktur dan digitalisasi. Selain itu, kita juga harus mendorong perkembangan sektor industri kreatif yang telah terbukti menjadi pendorong ekonomi di banyak negara maju. Tidak hanya itu, sektor pendidikan juga harus menjadi prioritas. Kita harus menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dan mampu berkompetisi di pasar dunia. Indonesia harus bisa mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan inovatif. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen teknologi dan produk luar negeri, tetapi kita juga harus bisa menciptakan inovasi sendiri. Belajar dari Venezuela, kita harus memperhatikan keseimbangan dalam perekonomian kita. Jangan sampai kekayaan SDA justru menjadi kutukan yang memperburuk kehidupan sosial dan ekonomi kita. Kita perlu memastikan bahwa pengelolaan SDA berjalan dengan baik dan kita tidak terjebak dalam ketergantungan pada satu sektor saja. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengubah SDA jadi berkah, bukan kutukan? Sekarang mari kita bahas langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil agar kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar menjadi berkah, bukan malah menjadi kutukan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa SDA dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. 1. Penguatan regulasi.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi terkait pengelolaan SDA. Pemerintah harus memastikan bahwa eksploitasi SDA dilakukan dengan cara yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas akan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya dan memastikan bahwa dampak lingkungan dapat diminimalkan. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi dengan ketat perizinan dan pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif, seperti pertambangan, untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat. 2. Investasi SDM. Sumber daya manusia SDM adalah faktor penentu dalam mewujudkan potensi SDA menjadi kekuatan ekonomi. Investasi pada pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda sangat penting. Kita harus memiliki tenaga ahli yang mampu mengelola teknologi tinggi, memahami dinamika industri global, dan siap bersaing di pasar internasional. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika STEM, kita bisa mempersiapkan SDM yang siap menghadapi tantangan global. Selain itu, pelatihan vokasional untuk para pekerja di sektor-sektor yang terkait dengan SDA juga harus diperkuat agar mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. 3. Diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi adalah kunci untuk menghindari ketergantungan pada sektor tertentu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan SDA, meskipun itu penting. Kita perlu membangun sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar, seperti industri manufaktur, teknologi, pariwisata, dan industri kreatif. Diversifikasi ini juga akan membantu mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga komoditas, karena perekonomian akan lebih stabil jika berbagai sektor bisa saling mendukung. Selain itu, sektor-sektor seperti pariwisata dan industri kreatif bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang tidak hanya mengandalkan eksploitasi SDA semata. Dengan melakukan ketiga hal ini, penguatan regulasi, investasi pada SDM, dan diversifikasi ekonomi, kita bisa memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia akan benar-benar membawa kemakmuran dan tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Jangan sampai kita menjadi negara yang kaya sumber daya alam, tetapi miskin dalam hal pengelolaan dan kesejahteraan rakyat. Kita sudah memiliki semua potensi yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa potensi ini dimanfaatkan dengan bijak dan adil. Jika kita berhasil, Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia bahwa sumber daya alam bisa menjadi berkah bagi seluruh bangsa, bukan malah membawa kutukan. Nah, sekarang kita tahu bahwa sumber daya alam itu adalah berkah, sekaligus tanggung jawab besar. Kalau dikelola dengan baik, Indonesia bisa jadi kekuatan ekonomi dunia. Tapi kalau salah langkah, kita bisa terjebak dalam konflik dan krisis. Jadi mari kita dukung pengelolaan SDA yang bijak untuk masa depan kita bersama. Jangan lupa like video ini kalau menurut kalian informatif. Share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu pentingnya sumber daya alam Indonesia. Dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya tentang geopolitik, ekonomi, dan peluang masa depan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.